Kami kadang berpikir, jangan-jangan banyak profesor Malaysia sebetulnya tak paham bahasa Indonesia. Atau mereka pura-pura tidak paham. Kalau mengerti seharusnya mereka bisa membaca peraturan perundang-undangan Indonesia. Bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Kalau paham bahasa Indonesia, semestinya mereka bisa mengerti isinya. Apalagi undang-undang itu dengan mudah bisa diunduh di internet. Undang-undang tersebut juga bukan baru, karena sudah disahkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seingat kami, juga tidak ada polemik mengenai isi undang-undang itu, terutama yang menyangkut bahasa Indonesia. Yang mau kami tegaskan adalah bahwa dalam pasal 44 undang-undang itu diatur kewajiban pemerintah untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Jadi, misi menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional adalah perintah undang-undang. Dalam bagian penjelasan juga diterangkan bahwa yang dimaksud bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi antar bangsa. Nah, seingat kami, satu-satunya profesor Malaysia yang pernah menyinggung mengenai kebijakan ini adalah Profesor Teo Kok Seong. Beliau pun menjelaskan langkah pemerintah Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perserikatan bangsa-bangsa. Jadi, sebetulnya ada profesor Malaysia yang paham misi bangsa dan negara Indonesia. Tak cuma diatur dalam undang-undang, kebijakan mengenai bahasa Indonesia itu juga dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014. Masih ada sejumlah aturan lain yang mendukung hal itu. Semua aturan inilah yang menjadi dasar Badan Bahasa mengembangkan program bahasa Indonesia bagi penutur asing. Artinya, pemerintah memang diwajibkan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dengan kata lain, bangsa Indonesia dan pemerintah Indonesia tidak mungkin mendukung bahasa Melayu jadi bahasa ASEAN, apalagi bahasa dunia. Karena sesuai konstitusi dan Sumpah Pemuda pula, nama bahasa kami adalah bahasa Indonesia. Makanya, kami meragukan kemampuan Profesor Malaysia memahami bahasa Indonesia. Karena dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dengan jelas pula bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, biar Pak D. Awangsarian tidak gagal paham, kami paparkan lagi urutan landasan bahasa Indonesia. Yakni, Sumpah Pemuda tahun 1928, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014. Dengan memahami semua landasan utama itu, anak sekolah dasar di Indonesia pun paham bahwa bahasa Indonesia tidak bisa diganggu-gugat. Kalau Profesor Melayu Malaysia sebetulnya paham, tapi pura-pura tidak paham atau pura-pura tidak tahu, itu lebih buruk lagi. Artinya mereka beritikat tidak baik atau berperilaku licik. Mereka dengan sengaja mau mengusik atau mengganggu bahasa Indonesia, sekaligus merecoki bangsa Indonesia. Profesor Malaysia pura-pura tidak tahu konstitusi Indonesia. Mereka juga pura-pura tidak paham bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, bahasa negara, dan bahasa ilmu di Indonesia. Sikap pura-pura tak paham atau masa bodoh para profesor Malaysia mengenai pentingnya bahasa Indonesia bagi bangsa dan negara Indonesia itu sungguh keterlaluan. Mereka juga tampak bersikap masa bodoh terhadap konsep Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Profesor Malaysia seolah-olah tidak peduli juga mengenai realitas bahwa istilah Melayu di Indonesia hanya menunjuk pada bahasa dan budaya sebuah suku di Indonesia. Karena sikap yang tidak peduli terhadap konsep negara tetangga itulah, Profesor Malaysia juga seenaknya membikin dongeng alam Melayu, rumpun Melayu, Mahawangsa Melayu, dan seterusnya.
Semua konsep itu menabrak batas teritorial negara tetangga. Semua konsep yang katanya ilmiah itu hanyalah dongeng. Tapi ilusi atau dongeng itu diajarkan di sekolah di Malaysia. Hal inilah yang meracuni kaum Melayu Malaysia dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, kaum Melayu Malaysia selama ini diajari untuk tidak menghormati bahasa dan konsep negara tetangga. Anak-anak Malaysia seolah-olah juga diajari untuk tidak menghargai negara lain. Tujuannya agar kaum Melayu bebas berilusi, bebas berhalusinasi. Mereka pun bebas bermimpi, seolah-olah jadi bangsa hebat, bertamadun hebat. Padahal, semua ilusi itu hanya demi tujuan yang kurang sehat atau tidak elok, yakni untuk menyaingi kaum Cina dan India di Malaysia sendiri. Kami pun heran, kenapa kaum Melayu Malaysia tidak fokus pada negaranya sendiri. Seharusnya kaum Melayu Malaysia berusaha untuk hidup tenang dan tenteram, berdampingan dengan kaum Cina, India, juga kaum pribumi di Semenanjung maupun kaum Dayak dan lain-lain di Sabah dan Sarawak. Profesor Malaysia seharusnya mendorong integrasi rakyat Malaysia sendiri, dan bukannya mengajak-ajak masyarakat di negara lain untuk mendukung ilusi mereka yang sesat. Biar pandangan kami mudah dipahami, bagaimana jika kami yang gantian berpura-pura tidak paham Malaysia? Jadi, kita bertukar peran. Kini kami yang tidak paham mengenai konstitusi Malaysia. Kami juga tidak paham mengenai keistimewaan kaum Melayu Malaysia. Kami juga pura-pura tidak paham kondisi sosial politik Malaysia. Intinya, kami tidak peduli mengenai apapun mengenai konsep negara Malaysia, lalu kami berpikir dan bermimpi dengan cara kami sendiri, cara bangsa Indonesia. Karena tidak paham atau pura-pura tak paham, maka kami heran kenapa patung pahlawan Malaysia adalah orang Inggris. Karena pura-pura tak paham, maka kami sungguh kaget karena ada kasino di Malaysia. Sebab, di Indonesia hal itu tak ada. Karena segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia. Tentu kami heran pula kenapa kaum Melayu Malaysia gagal mematabatkan bahasa Melayu. Padahal Melayu Malaysia merasa sok paling Melayu. Sampai-sampai orang India, semua suku, termasuk Jawa, dianggap Melayu. Karena pura-pura tidak mengerti, kami juga akan mempertanyakan kenapa feodalisme dibiarkan subur di Malaysia. Orang Malaysia juga suka sekali gelar feodal. Kami heran pula, orang Cina dan India tetap jadi warga kelas 2 di Malaysia. Padahal mereka lahir di Malaysia. Sekarang juga sudah abad ke-21, bukan zaman perbudakan lagi. Kenapa pula orang Sabah dan Sarawak dianaktirikan? Sebab, kalau di Indonesia semua warga negara memiliki hak kewajiban yang sama. Nah, karena kami juga tak peduli tetangga, maka kami pun akan bebas berilusi dan bermimpi. Dasarnya pun sejarah. Kami akan berilusi untuk meneruskan konsep Muhammad Yamin bahwa Sriwijaya adalah Indonesia 1, Majapahit Indonesia 2, dan Indonesia sekarang adalah Indonesia 3. Kami akan meneruskan mimpi itu, misalnya dengan konsep Indonesia 4 dan 5, hingga akhirnya meliputi seluruh Asia Tenggara. Itulah yang terjadi jika orang Indonesia juga berilusi seperti kaum Melayu Malaysia. Kami pun bisa menjadi amat sombong. Tapi untungnya, profesor kami masih cukup waras untuk tidak membuat dongeng semacam itu. Nah, kini kami harus bersabar agar para profesor Melayu Malaysia menjadi waras dan kembali menggunakan akal sehat. Biar mereka tidak terus-menerus menebar ilusi, membuat propaganda untuk mengusik bahasa Indonesia dan mengganggu bangsa Indonesia. Terima kasih guys, sudah menonton video kami. Sampai jumpa lagi.